menjadi ikon Ramadan Jakarta, bakwan lontong. Saya 12 hari kemarin Mekah Madinah, tiap hari buka korma terus, sampai rindu sama lontong. Sore jam 5 Jakarta, gang-gang daerah pedalaman itu macet karena banyak tukang lontong sama bakwan. Begitu sudah maghrib, macet cepat terurai karena sudah masing-masing berada di rumahnya. 10 hari, 12 hari korma terus sampai rindu. Maka saat pulang di Bandara King Abdul Aziz, 3 jam sebelum masuk bandara, buka puasa dulu di restoran Wong Solo. Turun dari bus, saya lihat udah ada tukang lontong sama bakwan toge. Saking rindunya saya beli, satunya 10.000. Lontong 10.000, bakwan toge 10.000. Saya beli 20, 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-hadi man istahda, al-waqi man ittaqa, dzil adai wal hikam, alladzi ja'ala ramadan syahrus siyam syahrul qiyam, alladzi unzila fihi al-Qur'an. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dawil majdi wal irfa. Amma ba'du, yang terhormat pengurus pimpinan Yayasan Masjid Jami Nurul Jihad Haji Sigit Prabowo ST. Amin ya rabbal alamin. Hadir Ketua Badan Wakaf Al-Quran Ustadz Haji Muprodi. Hadir juga dari media Salwa Ustadz Basit, Ustadz Ari, Ustadz Haji Andi. Hari Rebo antar saya. Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 16 hari telah berlalu. Kita rasakan lapar, haus karena melaksanakan kewajiban ibadah puasa. 16 hari sudah, telinga ini tiap malam selesai tarawih diperdengarkan doa. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Terus sampai ada wa ilal jannati dakhilin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin wa abari wa ka'sim min ma'in ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu doa setahun sekali dibaca. Tapi karena tiap malam kita dengar, sebagian saat imam baca jamaah mengikuti. Wa ilal jannati dakhilin, ya Allah masukin saya ke dalam sorga. Ini jamaah Nurul Jihad pengen apa kagak ke sorga? Yang jawab 11 orang. Semua manusia menginginkan
akhir kehidupan nanti bukan di dunia. Kalau dunia ini temporer, terbatas, mad dunia bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantikoli. Di dunia ini enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi. Semua Allah akan pisah dengan yang namanya kematian. Ada mati yang wajar melalui proses penyakit. Ada kematian yang keluarga belum siap untuk menerimanya karena tidak melalui proses sakit yang panjang. Masuk rumah sakit, langsung dikopitin, keluarga enggak boleh nemuin, dipindah ke rumah sakit yang lain, malah mati di rumah sakit yang lain. Ini yang sedang dirasa duka oleh umat Islam di Jakarta karena Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Kiai Haji Munahar Mukhtar baru beberapa hari yang lalu. Orangnya sehat, nggak pernah sakit. Tiba-tiba ya udah saya nggak terusin. Apa semua yang berharap sorga dalam doa kamilin itu terpenuhi, Allah bakal masukkan? Enggak semua. Ada kriterianya, ada syaratnya. Sorga juga banyak. Sorga yang paling tinggi adalah sorga Firdaus. Karena itu Nabi menyarankan umatnya, Fa'idha sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la. Apabila kamu minta, berdoa kepada Allah, minta sorga, maka minta sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Jangan minta sama Allah, ya Allah udah yang penting sorga yang mana kek. Kayak kita minta rumah di Sumarekon, ya yang mana kek, yang penting Sumarekon. Nggak taunya ada paling belakang. Maka minta yang blok-blok yang menjadi ikon perumahan tersebut. Ikon sorga itu sorga Firdaus. Maka Allah Ta'ala suruh minta sorga Firdaus. Yang saya akan sampaikan dalam kuliah subuh adalah sorga Aden. Ada sorga Firdaus, ada sorga Ma'wa, ada sorga Aden. Syarat untuk menjadi penghuni sorga Aden. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, 7:30 selesai. Kuat sampai 7:30? Ini kan hari libur. Ini hari libur. Isak turun apa naik ini? Turun naik. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin. Untuk menjadi penghuni sorga Aden, syarat pertama kata Allah, walladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Ramadan
Sebuah media Allah Ta'ala siapkan setahun sekali untuk menjadikan hambanya yang sabar. Kalau belum waktu maghrib, walaupun di meja makan semua jenis menu buka sudah tersedia. Yang menjadi ikon Ramadan Jakarta, bakwan lontong. Saya 12 hari kemarin Mekah Madinah, tiap hari buka korma terus, sampai rindu sama lontong. Sore jam 5 Jakarta, gang-gang daerah pedalaman itu macet karena banyak tukang lontong sama bakwan. Begitu sudah maghrib, macet cepat terurai karena sudah masing-masing berada di rumahnya. 10 hari, 12 hari korma terus sampai rindu. Maka saat pulang di Bandara King Abdul Aziz, 3 jam sebelum masuk bandara, buka puasa dulu di restoran Wong Solo. Turun dari bus, saya lihat udah ada tukang lontong sama bakwan toge. Saking rindunya saya beli, satunya 10.000. Lontong 10.000, bakwan toge 10.000. Saya beli 200.000. Karena yang dagang orang Kalimantan, orang Madura, bukan orang Arab, tapi pakai hijab. Ditutup hidungnya nggak kelihatan. Penasaran saya, ini Arab apa bukan sih? Waktu dikasih kembalian, itu ujung hijabnya saya tekan, terlepas, hidungnya sama saya. Bukannya Arab, jualnya mahal juga sesama anak bangsa. Sabar, kalau belum waktunya, walaupun menu buka sudah lengkap, nggak berani tuh orang yang beriman yang sedang berpuasa makan lebih dulu. Karena sunnat mempercepat buka puasa, takjilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Sunnat mempercepat buka puasa apabila sudah yakin masuk waktu maghrib. Sekarang ada kendala. Sejak pagi mendung, listrik mati, jam dinding di rumah batunya habis, HP lobet, masjid pengeras suaranya nggak ada yang bunyi, tidak terdengar suara azan maghrib. Kalau keadaannya seperti itu, sunnah buka puasanya patakhiruhu, diakhirkan. Kalau buka waktunya jam 6.02, bukanya jam 6.15 menit. Jika keadaannya seperti itu. Penjelasan itu ada di dalam kitab Bushrul Karim, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdurrahman Hadrami. Jadi kriteria penghuni surga Aden yang pertama, orang-orang yang sabar. Allah didik kita hambanya yang beriman melalui ibadah puasa menjadi orang yang sabar. Jangan dulu makan minum kalau belum waktunya, sabar. Pengen terus jabatan, ikuti prosesnya, sabar. Ada waktunya pemilihan. Jangan partai orang diambil. Itu namanya kagak sabar. Untuk mengkonsumsi makanan pokok sehari-hari, nasi, itu beras pakai proses. Petani lebih dulu menggarap sawah. Sawah bisa digarap kalau ada yang bisa membantu garapan itu menjadi mudah. Adanya air melalui hujan.
Maka Allah Ta'ala turunkan hujan itu bagian daripada proses rezeki yang Allah kasih buat hambanya. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Sebab hujan yang Allah Ta'ala turunkan fa'akhraja bihi minas samarat, maka keluarlah jenis-jenis tumbuhan. Ada yang melalui proses pekerjaan petani, ada yang langsung tumbuh sendiri. Yang melalui proses penggarapan tanah, sawah, ditanam bibit, itu padi. Maka butuh kesabaran. Setelah hujannya turun, padinya ada air, petani mulai menggarap, mencangkul, membersihkan rumput, menanamkan padi. Proses berhari-hari dibersihkan, lama-lama tumbuh. Setahun ada yang sekali panen, setahun ada yang 2 kali panen. Kalau yang setahun 3 kali panen, itu ada pemaksaan. Jadi hasilnya juga kurang maksimal berasnya. Jadi untuk mengkonsumsi makanan pokok nasi itu butuh proses sabar. Kadang sudah siap panen, tahu-tahu terkejut besok pagi itu padi dimakan wereng coklat. Apa Basit wereng coklat? Itu akhirnya jadi puso. Puso itu bukan merek mobil. Puso itu sebuah kegagalan yang dialami oleh para petani. Karena Allah Ta'ala utus makhluknya untuk menghabiskan hasil jerih payah tanaman karena tidak dikeluarkan zakatnya. Maka Allah kalau sudah mengambil hak milik fakir miskin, anak yatim yang ada pada seseorang, Allah Ta'ala ambil di luar prediksi manusia. Nah, maka butuh kesabaran. Sabar itu ganjarannya adalah sorga. Sabru sawabuhu al jannah. Sabar itu balasannya adalah sorga. Tadi sudah diantarkan kita. Sebelum saya duduk di sini, as-saumu junnatun. Kalau bacanya junnatun itu artinya benteng. Kalau bacanya jannatun sama hurufnya, beda harokat. Ada junnatun, ada jannatun, ada jinnatun. Kalau jannatun sorga, kalau junnatun benteng, kalau jinnatun itu yang ada di pemakaman menteng. Apa namanya? Iya, minal jinnati wanas. Maka puasa itu menjadi benteng. Benteng sabar dalam menjalani kewajiban. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhillah. Sabarnya itu semata-mata karena Allah. Proses untuk menjadi penghuni surga Aden. Hadirin shaimin shaimat hamba Allah Masjid Jami Nurul Jihad. Yang kedua, wa aqamus shalah. Enggak cukup sabar. Kriteria kedua menjadi penghuni surga Aden, orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan.
Kalau kerja sekedar kerja. Tapi kalau mendirikan, ada yang berdiri, ada yang hidup setelah pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Maka ayatnya wa aqamus sholah, dirikan sholat. Ibadah yang produktif adalah ibadah yang berkualitas, yang tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada kelanjutan. Nilai-nilai ibadah direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tuh tujuan ibadah sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Sorga bukan tempat untuk orang yang hidup di dunia suka berbuat keji, suka berbuat kemungkaran. Sorga tempat orang yang punya kesucian. Maka Ramadan dalam rangka mensucikan rohani kita, mentalitas manusia. Puasa dalam rangka memanusiakan manusia. Sebab ada manusia yang punya label diberi orang banyak, label yang enggak pantas ada pada diri manusia. Maka puasa Ramadan luar biasa. 1 bulan itu nilai-nilai ajaran madrasah Ramadan punya program, punya kurikulum, ada target yang ingin dicapai. Selesai 1 bulan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. 1 bulan Allah Ta'ala didik, takwanya itu bukan hanya ketika Ramadan, tapi untuk mewarnai 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Bu, Ibu, apa kabar? Pohon salam banyak di Buaran. Di Buaran juga banyak pohon padi. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan lebaran jadi. Ya Rabbal, emang juga lebaran jadi. Artinya kebutuhan lebaran akan terpenuhi. Ibu-ibu tuh punya kemampuan tenaga beda dengan para suami. Ada seorang ibu dalam berumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dia sampai diem-diem kuli nyuci sama tetangga. Itu pekerjaan yang mulia, mencuci pakaian tetangga yang butuh tenaga dan bantuan. Itu kerjaan mulia, mencuci pakaian. Kerjaan yang hina itu mencuci uang. Makanya ada transaksi mencurigakan sampai 349 triliun. Nggak usah dibahas. Biarin itu menjadi materi bahasan Sri Mulyani sama Mahfud MD. Bahasan saya agama saja. Setuju? Udah 5:30. Cukup sampai di sini? Terus? Alhamdulillah. Kelihatan Nurul Jihad jamaahnya calon penghuni sorga Aden. Sabar-sabar. Alhamdulillah. Melalui proses ibadah puasa dididik kita menjadi hambanya yang sabar.
tengah malam selesai buka kita menghidupkan Ramadan dengan sholat tarawih, dengan qiyam. Mudah-mudahan itu semua istiqomah sampai hari terakhir. Amin ya Rabbal. Bicara puasa sudah ada sejak manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa latar belakang Allah wajibkan Nabi Adam puasa? Semua tujuan ibadah kalau kita cermati itu sama untuk menghapus kesalahan dan dosa. Kata Nabi, as-salatu ilas salati, al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, al-umratu ilal umrati, mukaffiratun lima bainahunna. Dari waktu sholat subuh sampai ke zuhur nanti, itu cara Allah menghapus kesalahan hambanya. Al-jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang, menjadi cara Allah melalui sholat Jumat itu menghapus hilaf salah hambanya. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini. Al-umratu ilal umrati, dari umrah bulan yang lalu, umrah besok bulan Syawal. Mukaffiratun, cara Allah untuk menghapus kesalahan dan dosa. Maka Nabi Adam ketika Allah perintahkan ia berpuasa, karena Nabi Adam punya kesalahan, melanggar larangan Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika kami Allah katakan kepada Adam dan Hawa, tenang-tenang tinggal di dalam sorga bersama istrimu Hawa. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan apa yang kamu mau. Semuanya ada di sorga. Ada durian black tom. Durian black tom itu jenis musangking. Disebut black karena dia kulitnya warna hitam. Tom itu satu beton di eceran. Kalau kita beli di toko buah Total Blok M Melawai sebelah kanan, lampu merah tuh. Tahu aja Pak Ustadz, habis beli kemarin sore. Itu satu beton itu 320.000. Kalau satu buah ada 9 beton kali 300. Ada yang 1.700.000, ada yang 1.400.000, ada yang 2.500.000. Itu saya makan di PT KBN Jalan Cacing Tarhib Ramadan. Direksinya Islamnya kuat, orang Bugis. Selesai Tarhib Ramadan, hari kerja hari Senin, saya masuk ke ruang direksi, diajak makan nasi mandi pakai durian black tom. Saya makan hari Senin sebelum puasa. Sampai hari Kamis puasa masih berasa itu duriannya. Ya Allah. Udah gak usah goleng-goleng, dengerin aja saya ngomong. Silahkan makan apa yang kamu mau. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi yang ini, apalagi kau makan, dekati saja jangan. Fa'azallahuma syaitan. Itu Nabi Adam, Siti Hawa digoda setan.
Kata setan, buah huldi jauh lebih nikmat dibanding buah-buah yang ada di surga. Akhirnya melanggar larangan Allah. Fa'akhrajahuma, sebagai dampak pelanggaran yang ia lakukan, dikeluarkan dari dari surga. Karena dia nggak mau disuruh menjadikan seseorang tersangka melalui formula E, jadinya dia dikeluarkan. Kok jadi ke situ-situ ini? Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah. Begitu keluar ke dunia karena ada beban, salah, hilaf, nggak enak. Hidup tuh kalau terbebani masalah nggak enak. Maka Nabi Adam begitu keluar dari surga karena melanggar larangan Allah, ada beban, ada kesalahan dari perbuatan dosa yang dilakukan seseorang. Kata Nabi, man aznaba dzanban nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seseorang apabila sekali berbuat salah, maka hatinya itu ada noda, ada coretan hitam, nuqtatun sauda. Ibarat kita bercermin, cermin itu kurang rasa nyaman saat kita bercermin jika cerminnya itu kena noda kotoran nyamuk. Sekecil itu benda kotoran nyamuk bisa mengganggu konsentrasi saat kita bercermin. Begitu kesalahan ada pada diri manusia, jika tidak diperbaiki segera kepada Allah, merasa terbebani. Nabi Adam turun dari surga merasa dirinya terbebani dengan kesalahan, maka dia perbaiki dengan jalan taubat. Allah wajibkan Nabi Adam puasa. Turun dari surga, Nabi Adam itu kulitnya hitam. Di surga kulitnya putih. Karena di surga dingin. Fasilitas lengkap. Kayak warga yang tinggal di Cianjur, Sukabumi, Bandung, Ciamis, Garut, dingin. Itu wanita-wanita berkulit putih banyak di sana. Itu gadis-gadis yang umur 19 tahun putih-putih. Ari nggak usah dipikirin, Ri. Kenapa dingin? Nabi Adam itu putih di surga. Begitu keluar dari surga, hitam karena ada noda dosa. Pengaruh batin keluar ke zohir. Turun di India. Maka sebab Nabi Adam turun ke India dari surga dengan membawa warna kulit hitam, pengaruh noda dan dosa. Orang India terpengaruh kulitnya jadi banyak yang warna hitam. Orang India tuh banyak yang warna kulitnya hitam. Ada yang hitam manis. Kayak artis-artis India ternama seperti Shahrukh Khan, Anjali. Itu yang nyanyinya Hamko Hamite Turalo. Itu warna kulitnya kehitam-hitaman, hitam manis. Untuk menebus kesalahan, memperbaikinya, Allah suruh puasa Nabi Adam. Puasanya 3 hari. Jadi puasa sudah ada sejak manusia pertama. Begitu dia penuhi perintah Allah, puasa 3 hari, menebus kesalahan, kembali kulit Nabi Adam putih. Nodanya, dosanya sudah diampuni Allah. Maka besok Lebaran, bapak-bapak yang punya istri warna kulitnya sedikit menghitam, nggak usah dibawa ke salon. Butuh biaya. Bedaknya aja mahal-mahal tuh. 320.000 Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, Latulip, Merabella, Tulji, Fiksi. Itu yang mahal-mahal yang saya sebut.
Ada juga yang dari tahun 45 nggak naik-naik, 3.000 aja pipa. Maka puasanya Nabi Adam diabadikan oleh umatnya Nabi Muhammad di setiap tengah-tengah bulan. Nama puasanya Ayyamul Bid. Ayyam beberapa hari, kalau satu hari yaumun. Tapi kalau beberapa hari ayyam, maka disebut Ayyamul Bid. Bid artinya putih. Di tengah-tengah bulan, bulan lagi sedang bagus-bagusnya. Bulan purnama saat tanggal 15, maka puasa Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Ada pendapat ulama fikih boleh 14, 15, 16. Maka puasa Nabi Adam diabadikan oleh umat Nabi Muhammad. Puasa di setiap tengah-tengah bulan, Ayyamul Bid. Puasa Nabi Musa dalam sebuah riwayat puasanya 4 bulan. Sahur di hari pertama, buka di hari terakhir 4 bulan. Masya Allah. Dalam riwayat lain 6 bulan, setengah tahun. Jadi sahur di hari pertama, buka di hari terakhir setengah tahun, 6 bulan. Kenapa kuat? Allah yang mendesain Nabi Musa itu punya kekuatan. Karena ia hidup di zaman yang berhadapan dengan raja yang zolim, yang kuat. Fir'aun. Sepanjang hidupnya Fir'aun nggak pernah sakit. Maka jangan bangga kalau kita nggak pernah sakit. Ngomong sama teman, alhamdulillah gua nggak pernah sakit Fir'aun. Dalam hidup hari berputar, tak selamanya Ahad, tak selamanya Jumat, akan berganti. Begitu kita, enggak selamanya sehat. Suatu ketika ada masa sakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kata Allah, sebagian Al-Qur'an kami turunkan, ada yang berfungsi menjadi obat. Jika ada penyakit di bagian kepala, itu migrain, obatnya Allah Ta'ala sudah turunkan dalam Al-Quran. Surah Alam Nashrah Laka Sodroh wa wada'na anka wizroh alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri. Ketika fa'inna ma'al usri yusra, telapak tangan bagian kanan letakkan di bagian kepala yang terasa sakit. Itu obatnya. Jika ada warga yang kurang mampu untuk biaya ke dokter, ke puskesmas, Allah Ta'ala sudah kasih solusi. Al-Quran tidak hanya sekedar diturunkan menjadi bacaan, al-muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran juga memberi manfaat menjadi obat. Dulu di zaman Belanda, orang tua kita nggak sempat ngaji karena guru agama nggak bebas dulu mengajarkan agama, dicari-cari Belanda. Maka orang dulu itu hanya berangkat dari sebuah keyakinan. Jika ada warga punya bayi sakit perutnya, gendut, kembung, itu dikasih daun sembung, dipanaskan di dapur, dikasih minyak kelapa, tengahnya dibolongin untuk tempat pusar bayi. Itu nenek nggak baca doa dari Al-Quran, dia bacanya cuma bung bung pes. Habis kembung kempes, yakin sembuh. Tapi sekarang sudah Allah Ta'ala, ibu-ibu tawa, Bu, tawa itu tanda sehat.
Kakak saya habis operasi besar usus buntu di Persahabatan. 3 jam itu nggak bisa tawa, nggak bisa diajak komunikasi. Keluarga bingung, dok, udah 3 jam, kok ini diajak canda, nggak ada respon kakak saya. Kata dokter, kalau pengen cepet respon, bisa tawa, beliin kapsul di apotik Rini tuh. 1 kapsul dibeli 1.700.000. 1 kapsul perangsang tawa habis operasi. Saking pengennya dibeliin, dosisnya ketinggian, tawa terus. Makanya ceramah kalau tawa terus kurang bagus. Kelebihan dosis. Biar ada tawanya, ada ilmunya. Basit, begitu ya Basit ya. Jadi yang ketiga, kriteria menjadi penghuni surga Aden, wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyah. Menginfakkan, membelanjakan rezeki yang Allah beri di jalan Allah juga. Kenapa Ramadan itu identik dengan berbagi? Identik dengan santuna. Ada acara buka puasa disertai dengan santuna. Diundang banyak. Tapi ketika acara itu berjalan secara simbolis, pengurus memberikan kepada beberapa anak. Karena itu memang buah daripada puasa. Maka aturan puasa itu Allah yuksiran nauma bin nahar. Jangan terlalu banyak tidur di waktu siang, agar kita merasakan pahitnya leher saat haus. Supaya kita merasakan betapa sakitnya perut ini ketika lapar. Allah berharap dari 2 rasa. Orang yang berpuasa itu ada haus dan lapar, timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya Allah, Kau telah berikan aku kemampuan dalam kehidupan, berkecukupan, tapi aku baru beberapa hari puasa, lapar dan haus sepertinya lama. Bagaimana mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan? Timbul belas kasih, timbul keinginan untuk berbagi, timbul kepekaan sosial. Itu yang Allah Ta'ala harap dari didikan puasa. Ada belas kasih kepada sesama. Sabar. Jangan menjegal karir seseorang. Ada orang yang punya satu kekuatan, kejujuran, kemampuan, membuat lawannya jadi pada ketakutan, nggak enak makan, nggak enak tidur. Maka dengan berbagai macam cara dan upaya, orang baik ini dijegal. Itu namanya orang itu tidak sabar. Ikutilah proses yang sudah ditentukan oleh undang-undang Allah dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang yang sabar, mendirikan ibadah sholat, membelanjakan harta di jalan Allah. Baik secara sembunyi, sedekah, maupun diumumkan orang lain tahu. Diumumkan oleh ketua yayasan, oleh ketua DKM. Hari Jumat ada amplop masuk isinya 12 juta. Dari hamba Allah untuk biaya renovasi masjid. Boleh untuk merangsang orang ikut dalam berbuat kebaikan. Boleh juga yang diam-diam. Kami terima amplop besar isinya 50.000. Kalau tadi 12 juta. Sekarang 50.000. Enggak mau disebut namanya, hamba Allah 50.000. Rahasia. Jadi sedekah itu menginfakkan harta di jalan Allah boleh dengan cara diumumkan supaya merangsang orang berbuat baik
boleh juga dengan cara diam-diam, tergantung niat hati seseorang. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan bakal menghapus kejelekan-kejelekan seseorang. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bakal menghapus kesalahan seseorang. Ulaika lahum uqbaddar jannatu adnin. Mereka itu yang telah memenuhi kriteria sebagai penghuni surga Aden, yang sudah teruji oleh aturan-aturan Allah. Allah mendidik kita madrasah Ramadan supaya sabar. Kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa itu puasanya lama. Ada nabi yang puasanya sehari puasa, sehari buka. Nabi Daud alaihi salam puasa sunnah, sehari buka, sehari puasa. Itu puasanya Nabi Daud. Beruntung kita, Allah jadikan umat Nabi Muhammad yang puasanya cuma min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulainya dari terbit matahari subuh sampai menjelang matahari terbenam. Cuman 14 jam. Kemarin saya di Mekah 16 jam. Anak saya di Eropa 19 jam sampai 20 jam. Pauzi Bowo di Jerman itu lebih lama lagi. Kita di sini di Indonesia cuma 14 jam. Alhamdulillah. Tapi saya kemarin di Mekah walaupun jamnya lebih lama, lebih panjang, tapi puasa di sana tidak terasa lama. Saya bisa berziarah ke Taif. Taif itu kota dakwahnya Nabi Muhammad. Ketika dia datang ke Taif, dakwah tidak mendapatkan sambutan dari warga Taif, malah sambitan. Disambit pakai batu, pelipis mata Nabi pecah. Tangan kiri ini dia tutupi wajahnya, tangan kanan dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih ia petunjuk. Dia enggak tahu kalau saya akan membawa dia keselamatan dunia akhirat. Saat bajunya berubah warna merah darah, Jibril turun menawarkan bantuan. Muhammad, aku ora tegel karo sampean Muhammad. Piye Muhammad? Aku angkat ini gunung Taif, aku timpakan mereka yang melempari kamu dengan batu. Ojo Jibril. Ini pada paham apa kagak? Paham ya? Ono wong Jawa nang kene. Ake. Saking bundi? Oh Cianjur. Cianjur mah Jawa Barat. Jangan Jibril, aku diutus bukan untuk menyakiti, aku diutus bukan untuk melaknat, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus ini untuk membawa rahmat. Biarlah kalau aku tidak bisa meyakinkan orang tuanya, aku tidak pesimis, aku masih punya harapan anak dan cucu keturunannya nanti ada yang ikut dakwahku. Itu batu tempat Nabi bersandar. Kemarin saya ziarah, kemarin saya menyentuh itu batu tempat Nabi bersandar. Masih bau wangi, masih aroma seperti masih ada Nabi. Masya Allah. Udah sekian lama, tapi harum semerbaknya tidak hilang. Itu di Taif. Saya kemarin ziarah juga
ke makbarah Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas. Dalam kajian-kajian hadis, pemberi materi suka baca waqala ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Waqala ibnu Amr, itu Abdullah bin Amr, Amr bin As. Kalau waqala ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas yang ketika bayi, yang ketika baru lahir didoakan Nabi. Allahumma barik fi hadzal mauhub. Ya Allah, berkahi ini si bayi. Ya Allah, Allahumma rzuqnil mauhub, beri kasih ia rezeki ini bayi. Maka itu Abdullah bin Abbas naik onta di belakang bersama Nabi. Dia udah ngaji sejak anak-anak sama Nabi. Kata Nabi, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Kata Nabi ngajarin itu Abdullah bin Abbas, jagalah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, niscaya Allah akan menjagamu. Seseorang yang lebih mengedepankan kemauan Allah, Allah akan mengedepankan yang menjadi kemauannya. Nabi Daud dipesan, ya Daud turidu wa uridu, wa innama yakunu ma uridu, wa in sallam tama turidu ila ma uridu kapaitu kama turidu. Hai Daud, engkau punya kemauan, aku juga punya kemauan. Jika engkau mau memenuhi apa yang kamu mau, apa yang aku mau, aku akan penuhi apa yang kamu mau. Tapi jika engkau tidak mau memenuhi apa yang aku mau, maka kemauanmu sebatas yang kau dapatkan, tidak ada nilai keberkahan. Itu Abdullah bin Abbas diajarkan oleh Rasulullah. Maka di kalangan para sahabat, Abdullah bin Abbas mendapatkan gelar mufassirin, muhaddisin, faqihin, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Di antara sahabat-sahabat yang paling cemerlang keilmuannya adalah Abdullah bin Abbas, yang gerbang makbarah makamnya itu hampir 1000 meter gerbangnya, dari keramik Australia, bukan keramik Lampung, bukan, bagus, bersih. Itu pemerintah Arab Saudi begitu mengagungkan dalam rangka mengenang seorang ilmuwan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan cerita ini bisa mantul di hati kita. Warisan ilmu yang beliau miliki akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana tadarru'ana wa ta'budana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, zain akhlaqana binuril Qur'an, zain buyutana binuril Qur'an, wajalil auladana wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.